Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah menjadi pembahasan yang lalu ya dari Pak Randy, yaitu misteri kematian. Bapak Ibu tidak perlu takut kalau ada gambar tengkorak ini karena ini bukan penganut gereja satanik, Bapak Ibu ya. Tetapi karena ini misteri kematian, ternyata Ortodoks atau gereja Rasul itu sangat menekankan sekali mengenai misteri kematian ini. Nah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara misteri kematian, maka saya teringat kepada salah satu perkataan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua. Di sana dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada ayat ini, maka di sini kita bisa merenungkan dan mencoba untuk memahami dan menyelami apa yang sedang dipikirkan oleh sang penulis. Dia seolah ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu ketika dia lahir untuk mati. Ya, secara filosofis seseorang itu lahir untuk mati. Tidak ada orang yang terlahir lalu dia hidup abadi di dunia ini. Karena kalau kita melihat Pengkhotbah pasal 31 ayat di atasnya, maka sang penulis mengatakan segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini ada waktu dan masanya. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa hidup kita selama di dunia berdasarkan ayat kedua ada waktu lahir dan ada waktu untuk meninggal, ingin menunjukkan bahwa hidup manusia di dunia ini itu sangat singkat. Karena ketika kita lahir, tiba-tiba saja kita diperhadapkan suatu waktu yang tidak tahu kapan itu akan datang kepada kita, yang datangnya tidak perlu memberikan informasi terlebih dahulu, yang datangnya tidak perlu memberikan pemberitahuan kepada kita, tetapi tiba-tiba kita sudah ada di waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itulah kita sebagai manusia di dunia ini. Kematian itu bukanlah sebuah topik yang mudah dan menyenangkan untuk dibicarakan. Betul Bapak Ibu ya? Setuju ya? Kematian bukanlah sebuah topik yang mudah dan menyenangkan untuk dibicarakan. Contoh saja Bapak Ibu ya, saya baru kehilangan nenek saya, gitu ya. Itu nenek yang paling dekat dengan saya. Kenapa? Karena saya dari kecil dirawat oleh beliau. Itu nenek saya kalau sudah ngomong gitu ya, kalau saya lagi nginep di rumahnya dulu waktu masih di Surabaya, kalau sudah ngomong selalu omongannya begini, badanku ini sudah tidak enak semua, apa ini ya tandanya aku itu karena dia Islam dipundhut Gusti Allah. Nah itu ya selalu omongan eyang saya itu begitu. Kalau nenek saya sudah ngomong seperti itu, saya selalu bilang begini, ah enggak lah, nah eyang masih kuat. Nah, gitu ya. Eyang harus ngelihat saya menikah dulu. Eyang harus melihat cicitnya dulu. Nah, saya selalu menghibur dengan kalimat seperti itu. Karena memang eh, tanpa kita sadari, Bapak Ibu ya, kematian itu bukanlah topik yang menyenangkan untuk dibicarakan. Nggak ada di antara kita kalau kumpul-kumpul, terus kita bahas tentang kematian. Betul ya? Apalagi kalau pas orang ulang tahun, baru bertambah usia, masa ngobrolnya tentang kematian. Nanti kita akan disangka mendoakan dia untuk segera meninggal. Kematian bukan hal yang menyenangkan untuk dibicarakan. Sebagian orang dari latar belakang tradisi tertentu membicarakan kematian itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat tabu ya Bapak Ibu. Nah, inilah setidaknya ada 3 alasan ya yang saya coba pelajari. Apa sih alasan kenapa sih orang itu menganggap pembicaraan mengenai kematian itu adalah sesuatu hal yang tabu. Yang pertama, kematian itu adalah misteri. Seperti judul kita saat ini. Kematian itu adalah misteri. Tetapi beberapa orang dari tradisi tertentu memahami misteri itu dari kacamata yang berbeda. Kematian adalah misteri. Apa maksudnya? Tidak ada seorang pun yang hidup saat ini pernah mengalami kematian. Betul ya?
Tidak ada satupun di antara kita, maaf sekali, kita yang ada di Zoom ini pun juga tidak pernah ada yang mengalami kematian. Mati dalam arti betul-betul mati, tidak ada. Dengan demikian, karena tidak pernah mengalami yang namanya kematian, mengalami lahir, iya. Mengalami pernah muda, iya. Mengalami masa remaja, iya. Mengalami pernah menjadi orang tua, sekarang menjadi kakek nenek. Gitu ya, itu memang pernah. Tetapi tidak satu pun pernah mengalami kematian. Semua kita yang hidup saat ini sedang menunggu waktu meninggal. Waktu meninggal itu belum pernah datang kepada kita. Kita tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Sehingga karena tidak ada sumber yang jelas mengenai kematian, maka kematian dianggap sebagai sebuah misteri, lebih baik tidak usah dibicarakanlah. Toh juga tidak ada yang pernah mengalami kematian. Tidak ada sumber yang jelas tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang misteri karena itu tidak perlu untuk dibicarakan. Nah, itu alasan pertama kenapa orang mentabukan obrolan tentang kematian. Nah, yang kedua, kematian itu bernuansakan kesedihan, Bapak Ibu ya. Kondisi duka cita inilah yang mengakibatkan banyak orang tidak ingin membicarakan mengenai kematian. Ya, setiap ada orang yang meninggal, apalagi itu orang terdekat kita, orang yang kita kasihi, pasti kita akan mengalami duka cita yang amat mendalam. Ya, sekali lagi kalau Bapak Ibu izinkan, gitu ya, saya mengalami betul-betul nuansa kesedihan tentang kematian. Ya, beberapa hari yang lalu, nenek saya meninggal itu secara mendadak. Ya, ini satu contoh saja Bapak Ibu bahwa kematian itu bernuansa kesedihan. Kenapa mendadak? Iya, karena nenek saya pada waktu itu bangun setengah tiga sahur, karena nenek saya itu ada di Jakarta waktu itu Bapak Ibu ya, di Jakarta di rumah bude saya. Bangun jam setengah tiga setelah sholat tahajud, menunggu waktunya subuh gitu ya, lalu sahur. Dan pada waktu mau sahur, anak dari bude saya itu sempat turun ke lantai satu. Sempat turun ke lantai satu untuk tanya, Yang ini baksonya mau dipanasin nggak buat sahur? Yang saya tuh sempat ngobrol, nggak usah dek, lebih baik yang makan yang sudah ada ini untuk yang sudah panasi. Setelah ditanya begitu, sepupu saya itu naik ke atas dan tidak lama tiba-tiba terdengar piring pecah. Terdengar piring pecah dan akhirnya budi saya, sepupu saya segera turun. Dan pada waktu proses turun itu sudah terdengar suara badan itu tergeletak ke lantai. Dan pada waktu dipegang dari kakinya dingin, kalau dipegang dari lututnya dingin, perutnya mulai dingin. Nah, itu kalau Islam melihat itu tuh sudah mulai sakaratul maut, yang saya mulai mengorok dan tiba-tiba meninggal. Tanpa sakit. Meninggal tanpa sakit. Tiba-tiba meninggal begitu saja. Dokter juga tidak memvonis adanya sakit penyakit, tidak ada. Dan itu sangat mengagetkan kami sekeluarga. Sehingga kesedihan yang saya alami itu begitu rupa. Kenapa? Karena ketika meninggal bukan di pangkuan saya, itu ada di luar kota, di Jakarta. Apalagi ketambahan pada waktu itu saya bingung gimana ingin ketemunya, tapi nggak bisa ketemu karena harus segera karena tidak punya uang untuk membeli tiket PP, karena kan cukup mahal untuk membeli tiket PP itu di hari yang sama. Nuansa kesedihan itu begitu menguasai saya dan keluarga besar saya. Inilah alasan kenapa kematian itu tidak akan pernah ingin dibicarakan karena selalu nuansanya sedih. Tidak ada kematian itu nuansanya sukacita. Kalau ada orang terkasih kita meninggal lalu kita sukacita, berarti ada dua kemungkinan. Kitanya yang gila atau orang yang meninggal itu memang adalah orang yang jahat sekali, orang yang pelit sekali, sehingga kita mengharapkan kematiannya. Hingga pada waktu dia meninggal kita tuh bersukacita. Bapak Ibu ya, kematian itu selalu nuansanya kesedihan. Itulah alasan kenapa kematian itu ditabukan untuk dibicarakan. Nah, yang berikutnya, kematian itu menjadikan segala sesuatunya sia-sia. Kematian dipandang sebagai hal yang menjadikan semua usaha yang dilakukan sia-sia, Bapak Ibu.
Hal ini disebabkan semua hasil usaha yang dilakukan tidak dapat dibawa dalam kehidupan yang mendatang. Uang, kekayaan, keluarga, satu contoh. Saya lupa ini terjadi tahun berapa, tapi tiba-tiba saya teringat satu kisah. Ada seorang mahasiswa yang kuliah di luar negeri, sudah lulus, gitu ya. Besoknya diwisuda, lalu dia berangkat sekeluarga dari rumah untuk menuju kampus ya untuk diwisuda. Tiba-tiba di tengah jalan, Bapak Ibu, ada mobil yang berlari kencang gitu ya, lalu menabrak mobil ini, satu keluarga ini meninggal. Nah, orang kemudian berkata, ya Allah, ternyata gitu aja. Sudah sekolah ke luar negeri, sekolah capek-capek selama 4 tahun, hanya tinggal hari itu diwisuda. Kecelakaan, ditabrak mobil lalu meninggal sekeluarga. Kalau sudah seperti ini, orang merasa semua usaha, semua kuliah yang sudah dia kerjakan dengan kerja keras itu menjadi sia-sia. Inilah Bapak Ibu setidaknya 3 alasan mengapa obrolan mengenai kematian itu ditabukan. Karena kematian adalah sebuah misteri, sumbernya nggak jelas, lebih baik nggak usah diobrolin. Karena kematian itu selalu nuansanya adalah kesedihan. Ngapain kita sedih? Lebih baik kita nikmati saja hidup kita bersama dengan orang terkasih. Nggak usah kita membawa nuansa kesedihan dalam obrolan kita. Kenapa kematian itu ditabukan di dalam sebuah obrolan? Karena semuanya akan menjadi sia-sia. Semua usaha yang kita kerjakan, kerja keras, mengumpulkan uang, mengumpulkan kekayaan, membina keluarga bahagia, menjadi sia-sia kalau kita ngobrolin soal kematian. Lebih baik obrolan tentang kematian kita hindari, tidak usah kita bicarakan. Nah, inilah 3 alasan kenapa kematian itu ditabukan dalam sebuah obrolan. Nah, tetapi Bapak Ibu, bagaimanapun juga kita menghindari obrolan tentang kematian, fakta yang tidak terhindarkan, Pengkhotbah 3 ayat 2 akan tetap terjadi. Suka tidak suka, kita mau tidak mau, mengobrolin atau nggak ngobrolin soal kematian, bahwa ada waktu lahir, ada waktu meninggal adalah sebuah fakta yang tidak terhindarkan. Itu harus disadari oleh kita. Bahkan Sang Firman pun, kalau menurut Ibrani 2 ayat 14, ketika ia menjadi sama dengan mereka, bahkan Sang Firman pun mendapat bagian dalam keadaan manusia, yaitu apa? Kematian. Bahkan Sang Firman pun ketika dia menjadi sama dengan manusia, dia harus masuk ke dalam obrolan tentang kematian. Bukankah berkali-kali Sang Firman dalam keadaannya sebagai manusia, 3 kali dia selalu membicarakan tentang kematian dirinya. Ada waktu untuk meninggal, itu adalah sebuah fakta yang tak terhindarkan. Bahkan Sang Firman pun juga turut membicarakannya. Bahkan Rasul Petrus pun ketika menulis suratnya, dia membicarakan kematian. Rasul Petrus berkata, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 2 membicarakan kematian. Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 3 ayat 18 membicarakan kematian. Bahkan Yesus sendiri pun 3 kali berturut-turut membicarakan bahwa dia akan mati, disalibkan. Artinya obrolan tentang meninggal, obrolan tentang kematian, itu adalah hal yang sangat penting untuk dibahas di dalam iman kekristenan. Tidak membicarakan kematian bukan berarti kematian tidak akan menjemput. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kita mentabukan obrolan tentang kematian itu tidak berarti kematian menjadi nggak datang kepada kita. Tetap Bapak Ibu. Ketika kematian tidak dibicarakan secara serius dan tepat, maka kita tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, jadi tidak membicarakan kematian bukan berarti kematian tidak akan menjemput. Jadi kalau kematian itu adalah fakta yang tidak terhindarkan, cepat atau lambat pasti akan datang waktu dari masing-masing kita untuk meninggal, lebih baik kita bicarakan saja tentang kematian. Kita bicarakan kematian secara serius dan tepat agar kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Kematian tetap merupakan topik yang layak bahkan harus dibicarakan. Nah, tetapi ini yang menarik. Khususnya kematian di dalam Kristus.
Ini adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat menarik untuk dibicarakan ketika seseorang membicarakan kematian di dalam Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana kematian dipandang dari tiga hal. Saya akan membahas dari tiga lensa. Yang pertama lensa penciptaan, kemudian lensa kejatuhan yaitu fall, dan nanti akan saya tutup dengan lensa penebusan. Di masing-masing ini kita akan membicarakan bagaimana perspektif Alkitab membahas mengenai kematian dari sejak penciptaan, kejatuhan, dan nanti kita lihat dan kita sorot dari kacamata lensa penebusan. Ya, nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, sejak semula kematian tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ini yang harus kita percayai menurut perspektif iman Kristen. Pak Randy pun juga sudah pernah membicarakan itu ya, waktu itu kalau nggak salah di misteri kematian pertama kan, bahwa kematian tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kematian dari sejak penciptaan itu hanya diancamkan kepada manusia sebagai akibat ketidaktaatan. Coba kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 17. Dalam pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari, perhatikan ini, sebab pada hari engkau memakannya, pada hari itu juga pastilah engkau mati. Jadi pada waktu perintah ini keluar, kematian tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan Adam dan Hawa. Kematian menjadi bagian dari kehidupan Adam dan Hawa ketika kapan? Pada hari engkau memakan. Pada hari engkau tidak taat. Maka ketika hari engkau tidak taat, disitulah pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau tidak taat, pastilah engkau mati. Jadi kematian bukanlah bagian dari kehidupan manusia. Kematian hanya diancamkan kepada manusia sebagai akibat ketidaktaatan. Maka itu dalam kitab Anaginus Komena mencatat dalam Kebijaksanaan 1 ayat 13 dikatakan begini. Memang maut tidak dibuat oleh Allah. Dan ia pun tak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Dalam kitab Kebijaksanaan 1 ayat 13 itu meneguhkan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Maut itu tidak pernah dibuat oleh Allah. Ya, maut tidak pernah dibuat oleh Allah. Kenapa? Karena maut datangnya bukan dari Allah. Coba kita bandingkan dengan Ibrani pasal yang kedua. Coba kita buka Ibrani pasal yang kedua di ayat yang ke-14. Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu siapa Bapak Ibu? Iblis. Siapakah iblis? Yang berkuasa atas maut. Jadi, maut itu sumbernya dari iblis. Dari Allah tidak pernah datang yang namanya kematian. Dari Allah tidak pernah datang yang namanya maut. Karena itulah, dalam literatur Yahudi, dikatakan maut tidak dibuat oleh Allah dan Tuhan tidak pernah bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Jadi oleh karena itu sangat salah apabila ada suatu aliran yang mengatakan dari sejak kekal Allah telah menetapkan sebagian orang untuk dibinasakan. Itu salah besar. Kenapa? Karena dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 sangat jelas sekali kematian, kebinasaan bukan menjadi bagian dari hidup manusia. Bahkan dalam kitab Kebijaksanaan dikatakan Tuhan tak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Kalau dia tidak pernah bergembira, bagaimana mungkin dari sejak kekal dia sudah menetapkan sebagian orang untuk binasa. Orang dia tak bergembira terhadap kebinasaan. Ini penciptaan. Ketika manusia pertama melakukan dosa, lah inilah yang terjadi Bapak Ibu, sorry. Ketika manusia pertama melakukan dosa, maka inilah yang terjadi dengan mereka.
Ketika mereka tidak taat, inilah yang terjadi dengan mereka. Terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Coba kita buka sama-sama ayatnya, kita bandingkan dengan Kejadian pasal 3 di ayat yang sebelumnya. Kejadian pasal 3 di ayat yang sebelumnya. Kita lihat di ayat yang ke-4 dan 5. Ya. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Seolah-olah iblis ingin mengatakan, kalau kamu tidak taat, kamu tidak mati. Seolah-olah begitu. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ketika terbuka, apa yang mereka tahu, yaitu dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan cara susunan kalimat iblis ini. Pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka, ya, dan kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat seperti Allah. Iming-imingnya bagus. Nah, akhirnya tertariklah Adam dan Hawa untuk makan. Maka ketika dimakan, ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Seperti yang iblis katakan terjadi. Terbuka mata mereka, betul. Tetapi ini yang tidak terjadi. Mereka tahu, apa yang mereka tahu Bapak Ibu? Mereka telanjang. Kalau iming-iming iblis, ketika mata terbuka, mereka tahu tentang yang baik dan jahat seperti Allah. Tetapi ketika ketidaktaatan itu dilakoni, mata mereka betul-betul terbuka. Tetapi yang ketika terbuka, yang mereka tahu apa? Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka bukan tahu tentang yang baik dan jahat seperti Allah, tetapi malah mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, ketika telanjang, itu adalah saat di mana mereka menyadari ketelanjangan mereka, bahwa mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya mereka berpakaian kemuliaan Allah. Tetapi ketika tidak taat, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kehilangan kemuliaan Allah, disitulah mereka menyadari ketelanjangan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan cara mereka sendiri. Yaitu apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka tidak bisa lagi mengambil pakaian kemuliaan Allah untuk dikenakan pada mereka. Sebelum mereka memakan buah, mereka mengenakan pakaian yaitu kemuliaan Allah. Tetapi ketika mereka makan buah itu, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka melepas pakaian kemuliaan Allah itu. Dan yang mereka ketahui bahwa mereka telanjang. Dan ketika mereka telanjang, mereka berusaha menutupi ketelanjangan itu. Berusaha mengganti kehilangan kemuliaan Allah itu hanya dengan daun dan cawat. Daun dan cawat tidak bisa menggantikan pakaian kemuliaan Allah. Tidak bisa menutupi ketelanjangan mereka. Tidak bisa menggantikan kehilangan akan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah sesuatu yang majestik, sesuatu yang mulia. Tidak bisa tergantikan hanya dengan daun. Dan di saat itulah manusia mengalami rasa malu yang hebat. Dan untuk pertama kalinya manusia takut kepada Allah. Ketika mereka mengenakan pakaian yang tidak semestinya menjadi milik mereka. Yaitu daun, pakaian buatan mereka. Disitulah mereka mendekati Tuhan dengan rasa takut. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Padahal sebelum pasal 3, mereka juga telanjang secara fisik. Tetapi karena mereka mengenakan pakaian kemuliaan Allah, maka mereka tidak pernah merasa malu kepada Allah. Karena ketika Allah datang, mereka dapat bersekutu dengan Allah di dalam kemuliaan Allah. Tetapi ketika mereka tidak taat, terbuka mata mereka,
Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan pakaian mereka, yaitu kemuliaan Allah. Itulah ketelanjangan mereka menjadi nyata. Dan mereka berusaha menggantikan dengan daun. Menggantikan kemuliaan Allah dengan daun. Dengan pakaian perbuatan mereka sendiri. Dan disitulah pertama kali manusia takut menghadapi Allah. Dan akhirnya peristiwa tadi membawa Paulus untuk berkata dalam Roma 5 ayat 12. Dosa masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu juga maut. Artinya dosa ketika masuk ke dalam dunia, maut pun ikut masuk ke dalam dunia. Demikianlah maut itu akhirnya menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka kematian pun masuk ke dalam dunia. Karena manusia sudah kehilangan pakaian kemuliaan Allah, maka manusia kali ini mengenakan satu keadaan baru, yaitu keadaan di bawah kuasa dosa dan kuasa maut. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maut tidak hanya menghantam sisi rohani saja, tetapi juga sisi jasmani manusia. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 di ayat yang ketiga. Kejadian pasal 6 di ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau sejenak kita mungkin membaca pasal 5, kita akan mendapati usia manusia bukan 120 tahun. Misalkan Adam dikatakan usianya 930 tahun. Kemudian lagi dikatakan yang lain, coba kalau kita melihat Henok misalkan, ya kan? Henok mencapai umur 365 tahun. Usianya lebih dari 100. Tetapi dosa mengikis. Maut itu mengikis usia manusia. Sehingga ketika kematian atau maut itu menjadi bagian dari manusia, kematian itu menggerogoti hidup manusia itu. Sehingga yang tadinya dari 930 berkurang menjadi 120 tahun. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90. Kita buka sama-sama. Mazmur pasal 90 di ayat yang ke-10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 70 tahun dan 80 tahun. Maut tidak hanya menghantam sisi rohani. Ketika maut menghantam sisi rohani, maka seluruh dalam kehidupan kita itu menjadi gelap. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-4. Efesus pasal ke-4 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini dosa menghantam sisi rohani. Di ayat 17 dikatakan pikirannya sia-sia. Kata pikiran di sini menggunakan kata nous. Kata nous itu adalah pikiran dari jiwa, mata batin atau akal budi. Di mana akal budi inilah yang menjadi tempat untuk mengenal Allah dengan benar. Bukan akal rasio kita ini. Tetapi akal budi atau nous inilah yang menjadi pikiran untuk dapat mengenal dan menangkap tentang Allah yang benar.
itu pun dijadikan sia-sia. Nah, akhirnya dari sisi sini Bapak Ibu, inilah sisi yang disebut sebagai sisi kejatuhan. Kematian di dalam lensa kejatuhan adalah kematian yang begitu menguasai sisi rohani manusia dan begitu menguasai sisi jasmani manusia. Secara rohani, manusia dibuat tidak berdaya. Secara rohani, manusia dibuat menjadi gelap, menjadi tumpul segala sesuatu dalam dirinya. Dari sisi jasmani, usia manusia atau hidup manusia digerogoti perlahan demi perlahan. Sehingga usia manusia makin lama makin pendek, dan makin pendek, dan berhenti di usia 70 sampai 80. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Sejak penciptaan, Tuhan tidak pernah menjadikan kematian bagian dalam kehidupan manusia. Tapi ketidaktaatan manusia, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan terjadi Bapak Ibu. Ketika mereka makan, baju kemuliaan Allah itu dilepas oleh mereka. Dan disitulah maut kematian menguasai mereka. Maut menghantam sisi rohani dan menghantam sisi jasmani. Bukan hanya sisi jasmani yang mati, tetapi secara rohani manusia pun juga mati di hadapan Allah. Nah, tetapi ada kabar yang baik. Kematian yang telah sedemikian rupa menghantui kehidupan umat manusia. Kematian dalam lensa redemption itu memiliki suatu pengertian yang berbeda. Manusia perlu ditebus atau dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut yang membinasakan. Dengan cara bagaimana? Sang firman dikatakan bahwa ia menjadi sama dengan mereka, artinya dia menjadi manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu kematian. Kematian sang firman dalam inkarnasinya, inilah yang memberikan makna baru dalam kematian. Semua orang di luar Kristus akan memahami kematian dari kacamata kejatuhan. Tetapi semua orang Kristen memahami kematian dari kacamata penebusan, dari kacamata inkarnasi. Karena kematian sang firman dalam inkarnasinya, itulah yang memberi makna baru dalam kematian kita. Rasul Paulus katakan ia mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya, perhatikan kalimat itu, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Inilah makna baru dalam kematian. Kristus memusnahkan iblis dan maut dengan cara masuk ke alam kematian, dengan cara ia mati di kayu salib. Ketika dia memasuki alam kematian dengan cara kematiannya di kayu salib, di saat itulah dia memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita buka sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai ketiga. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bagaimana caranya ayat 2 dapat terjadi? Jawabannya ada di ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah. Dengan cara apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, berarti inkarnasi, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, yaitu kita. Dia berinkarnasi dalam daging, serupa dengan daging seperti kita. Apa tujuannya? Tujuannya ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Ketika dosa dijatuhkan hukuman di atas kayu salib dalam kemanusiaannya, maka ayat 2 lah yang terjadi. Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum. Orang di luar Kristus, dia mati secara jasmani dan mati juga secara rohani selama-lamanya. Tetapi orang di dalam Kristus, dia akan melihat kematian dari kacamata yang berbeda.
Karena Kristus ketika dia mati, di saat itulah dia masuk ke dalam alam maut untuk memusnahkan iblis dan maut saat itu. Agar ketika kita di dalam dia, kita tidak perlu lagi terikat pada hukum maut, tetapi terikat pada hukum Kristus, yaitu hidup kekal. Orang yang meninggal dalam Kristus dikatakan apa? Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam Kristus sejak sekarang ini. Sungguh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Orang yang meninggal dalam Kristus dikatakan adalah orang yang beristirahat dari jerih lelah. Selama kita hidup di dunia ini, kita tanpa putus-putusnya berjerih lelah bekerja bagi pelayanan. Bekerja untuk Tuhan, melayani umat, melayani Tuhan, sembahyanglah dan sebagainya. Kita selama di dunia berjerih lelah. Tapi ketika orang yang ada di dalam Kristus itu meninggal, maka ia sedang memasuki masa istirahat. Karena itu mereka yang mati di dalam Kristus dikatakan oleh Yesus sebagai saudara yang telah tertidur. Perhatikan itu. Wahyu mengatakan beristirahat. Yesus mengatakan orang yang tertidur. Bukankah ketika orang tertidur, di saat itulah kita juga sedang mengatakan dia beristirahat. Ketika kita sudah capek melakukan semua aktivitas kerja kita, dan ketika kita tidur, kita sebut tidur kita sebagai jam istirahat kita. Kematian pun juga sama. Hidup ini adalah jerih lelah kita yang kita sedang jalani di dalam Tuhan. Ada suatu masa di mana kita akan mati. Tetapi kematian di dalam Kristus adalah tertidur. Kematian di dalam Kristus adalah waktu di mana kita beristirahat, Bapak Ibu. Bukan mencekam, tetapi sesuatu yang membahagiakan kita. Kematian di dalam Kristus, menurut doa Jana Suci Basilius Agung, memasuki perhentian penuh dari beban daging yang sangat keras. Selama kita hidup, kita berjerih lelah untuk mengalahkan daging. Selama kita hidup, kita berjerih lelah untuk melawan keinginan daging. Ketika mati, itulah saatnya kita berhenti. Itulah saatnya kita beristirahat. Disitulah saatnya kita tertidur dari beban daging kita yang sangat keras. Dan ada waktu nanti di mana Kristus akan berkata kepada kita yang mati di dalam dia, aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Seperti yang ia katakan untuk Lazarus. Lazarus dikatakan tertidur dan Tuhan pergi ke sana untuk membangunkan Lazarus dari tidur. Ada suatu masa kita yang nantinya akan tertidur di dalam Tuhan. Kita yang nantinya akan beristirahat di dalam Tuhan. Suatu kelak nanti Tuhan akan datang untuk membangunkan kita dari tidur kita itu. Maka itu coba kita membaca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-28. Yohanes 5:28 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba. Berarti sekarang belum. Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, kenapa? Karena Kristus datang untuk membangunkan mereka yang tertidur di dalam kubur. Tapi sebelum dia membangunkan kita dari tidur kematian kita, maka orang itu harus terlebih dahulu dibangkitkan dari kematian rohani mereka oleh iman. Kita lihat dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, berarti bicara inkarnasi, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bandingkan dengan 28, saatnya akan tiba. Berarti belum terjadi sekarang. Yang terjadi terlebih dahulu apa? Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengar
lalu kemudian percaya kepada Dia yang berbicara itu, maka ia akan hidup. Orang yang ingin masuk kategori tertidur dalam Tuhan, orang tersebut harus sudah memiliki rohani yang bangkit dari kematian terlebih dahulu. Dialah yang memiliki hidup, dan ketika nanti dia mati secara fisik, suatu kelak nanti Tuhan akan membangunkan dia dari tidur kematian. Dan mereka yang secara rohani telah hidup, namun mati secara fisik, di dalam Kristus dijanjikan dalam Yohanes 11 ayat 25, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi nanti kalau kita Bapak Ibu, ada saatnya kita mengalami kematian fisik, Yesus janjikan orang yang mati fisik itu akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa bisa dikatakan hidup? Ya, karena mereka yang mati di dalam Kristus akan dibawa dan dikawal oleh malaikat melakukan perjalanan rohani ke Firdaus. Coba kita buka dalam Lukas pasal yang ke-16 sampai Lukas pasal 16 ayat 22. Lukas pasal 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kenapa harus malaikat yang membawa? Jawabannya ada di Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Kita yang harus memperoleh keselamatan. Ketika kita yang di dalam Tuhan ini mati fisik satu kelak nanti, Yesus janjikan ia akan hidup. Kenapa? Rohnya akan dibawa dan dikawal oleh malaikat menuju ke Firdaus. Para malaikat yang menyertai perjalanan rohani ini memastikan kita sampai ke tujuan dengan selamat. Perjalanan rohani itu nanti Bapak Ibu akan melewati para penguasa udara yang akan mendakwa kita selama perjalanan. Nanti kita semua Bapak Ibu Bapak Ibu boleh bisa merenungkan bersama. Jadi orang-orang di dalam Tuhan yang telah mati sejak sekarang ini, rohnya itu dikawal oleh para malaikat untuk menuju ke Firdaus. Dan selama perjalanan itu, para penguasa udara akan mendakwa dosa-dosa kita selama dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, karena adanya fakta pendakwaan dari roh jahat selama perjalanan rohani itu, makanya Jana Suci Eustratius dalam doanya dia berkata begini, berbelas kasihlah kepadaku ya guru, jangan biarkan jiwaku melihat wajah roh jahat yang gelap, tetapi kiranya aku disambut oleh malaikatmu yang terang dan bercahaya. Melalui kuat kuasamu, tempatkanlah aku di hadapan kursi pengadilanmu yang ilahi. Biarlah doa Jana Suci Eustratius ini yang menjadi doa kita bersama. Agar perjalanan rohani kita ketika satu kelak nanti kita mati, kita dikawal oleh para malaikat, tiba di Firdaus kelak. Suatu kelak nanti, menurut 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 53. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau menurut Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, orang yang dalam kubur akan mendengar suaranya dan dia akan bangkit. Dan menurut Daniel pasal yang ke-12, Daniel pasal yang ke-12, kita buka sama-sama Daniel pasal yang ke-12 Bapak Ibu. Menurut Daniel pasal yang ke-12, ayat yang kedua, ada banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Inilah yang akan terjadi dengan kita semua, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kematian tidak perlu kita tabukan. Kematian
tidak perlu kita hindari pembicaraannya. Karena semua orang yang mati di dalam Tuhan sedang tertidur, sedang beristirahat. Orang yang beristirahat secara fisiknya, rohnya akan dikawal malaikat hingga menuju Firdaus. Sehingga tiba saatnya Tuhan akan datang membangunkan kita untuk mengenakan tubuh yang tak dapat binasa menuju hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Amin.